anak seusia kalian harus punya yang namanya jiwa pemimpin. Kenapa seperti itu? Karena nantinya kalian itu yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kalau yang saat ini sudah tua, sudah sepuh, ya nantinya siapa penggantinya? Ya kalian, nggak ada lagi. Makanya kalau misalkan di rumah biasanya seringnya itu game terus, nah itu dirubah. Dengan cara apa Bu merubahnya? Mungkin membantu orang tua. Nah, itu adalah punya jiwa kepemimpinan. Ya. Nah, sekarang masuk di slide kedua. Apa itu kepemimpinan? Coba ada yang mungkin bisa menjabarkan menurut kalian apa kepemimpinan itu? Bisa nyalakan mikrofon kalau ingin bertanya, nanti akan diarahkan oleh Mas Dana. Ayo. Yuk, silakan yang mau bertanya. Apa sih kepemimpinan itu apa sih gitu loh? Menurut kalian sendiri aja dulu. Yuk, silakan adik-adik semuanya. Nanti yang bisa menjawab ada hadiah deh dari kakak nanti. Yuk. Nah, itu. Mayan toh, hadiah toh isu-isu. Ayo. Saya Bu. Oke, namanya? Bisa diaktifkan dulu di kameranya. Nah, biar kelihatan gantengnya ini loh. Wong wis mandi seragaman no, eman toh. Nah, oke, mana? Nama, kelas. Oke. Rifan itu ya, Rifan Maulana. Nama asli kan. Kepemimpinan adalah seseorang yang memimpin suatu pasukan. Seseorang yang memimpin sesuatu pasukan. Oke. Menurut Rifan dari kelas apa Rifan? 7? 7G. 7G, oke. Menurut Rifan dari kelas 7G, pemimpin itu dia bisa memimpin sebuah pasukan. Oke. Pasukan ini yang dimaksud Rifan adalah macam-macam. Ya, kalau misalkan kalian di kelas, biasanya nanti ada yang namanya ketua kelas. Nah, ketua kelas memimpin siapa? Memimpin teman-temannya di kelas. Nah, pasukannya itu teman-temannya di kelas. Nah, kalau misalkan nanti ada pembelajaran bahasa Indonesia, misalkan, biasanya saya sering membuat sebuah kelompok. Nanti ketua kelompoknya siapa? Nah, ini juga masuk dalam suatu kepemimpinan. Nanti misalkan ketuanya Rifan. Nah, pasukannya siapa ini? Nah, pasukannya ada Fauzi, ada Excel, ada Kansa. Nah, ini yang dimaksud dengan pasukan dalam pengertian Rifan. Oke, betul, 100 untuk Rifan. Ibu catat ya, nanti Rifan akan dihubungi oleh panitia karena berani untuk menjawab sebuah pertanyaan. Itu sudah hebat, itu punya jiwa pemimpin. Pemimpinnya itu dalam dirinya sendiri bahwa dia berani. Salah satu contoh seorang pemimpin itu seperti itu. Berani mengungkapkan pendapat, berani mengungkapkan suatu ide. Nah, oke, next Mas. Ini pemimpin dan kepemimpinan ternyata berbeda. Kalau misalkan perlu boleh ditulis, siapa tahu nanti di soal ada keluar. Nah, pemimpin itu adalah individu yang melakukan proses mempengaruhi sebuah kelompok atau organisasi. Nah, untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Jadi, pemimpin itu seseorangnya, individunya yang memimpin sebuah proses kelompok atau organisasi. Ya, seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Misalkan ada organisasi nanti ekstra, nanti kan ada
materi ekstra. Nanti ada ekstra misalkan kepramukaan. Kepramukaan itu biasanya suatu organisasi kan. Nah, organisasi pramuka itu nanti ada ketuanya siapa yang memimpin, yang mengarahkan teman-temannya. Nah, itu yang dinamakan pemimpin. Sedangkan kepemimpinan itu adalah sifat yang diterapkan individu. Nah, dalam bertindak sebagai pemimpin. Nah, ini mempengaruhi semua anggota kelompoknya untuk mencapai sasaran atau tujuan. Kenapa? Karena pemimpin itu harus punya sifat kepemimpinan. Nah, nanti akan Ibu jelaskan apa sih sifat-sifat kepemimpinan. Seperti itu. Nah, kalau seorang pemimpin itu harus punya rasa tanggung jawab misalkan. Harus tanggung jawab, tidak boleh kalau misalkan nanti anggotanya ada permasalahan, lepas tangan, wah tidak tahu apa pemimpinnya tak asing pikiran. Nah, tidak boleh seperti itu. Harus sama-sama pemimpinnya juga mengarahkan anggotanya untuk sama-sama menyelesaikan masalah. Yang anggotanya juga harus support terhadap pemimpinnya. Gitu. Dari sini paham ya? Kalau oke, kalau Paham, Bu. kalau sudah ditulis bisa di next. Kalau masih nulis tunggu dulu aja. Nah, ini ada satu gambar. Nomor 1 pertanyaan adalah gambar apa yang Anda ketahui di atas? Kira-kira kalau kalian melihat ini gambarnya apa? Terus apakah Elang. kamu menentukan? Elang. Hah? Elang. 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 Apakah hanya ada elang? Ayo, coba diperhatikan. Apakah kamu menemukan gambar orang atau binatang lain? Berapa? Ada orang Bu di tengah-tengah. Di tengah ada orang. Oh iya, ada elang, ada orang. Oke. Setiap orang pasti punya yang namanya pandangan berbeda-beda, ya kan? Kalau misalkan disebutkan berapa orangnya, wis. Kalau elangnya pasti kan terlihat. Orangnya ada berapa? Satu. Satu. Ada yang Satu. kita lihat kira-kira ada berapa orang, berapa elang. Coba Mas Dana next lagi. Nah, ternyata ada satu manusia, satu kuda. Di mana kudanya? Ditunggangi oleh orang tersebut. Oke, ada 16 burung gagak. Nah, ini salah satu faktor bahwa kalian itu teliti. Seorang pemimpin tuh harus teliti anak-anak. Jadi dia itu harus teliti, harus tahu. Oh, anggota saya itu ada 5 misalkan. Yang ini dia punya sifat pinternya itu, maksudnya mampunya itu di dalam ilmu pengetahuan. Yang ini mampunya dalam ilmu matematika misalkan. Yang ini bisanya dalam ilmu bahasa. Nah, nanti kalau ada tugasnya misalkan berkelompok, nah saya harus membagi tugasnya sesuai dengan macam-macam kemampuan. Nah, itu pemimpin itu harus seperti itu. Jadi harus tahu apa yang akan dilakukan ketika melihat melihat anggota kelompoknya. Nah, ini salah satu gambaran saja bahwa kalian itu ternyata untuk kelas 7G dan 7H itu bisa mampu untuk menjadi pemimpin, fokus teliti. Oh, ini ternyata ada elang. Padahal ini kalau dilihat gambarnya secara kasat mata itu seperti batu-batu gitu aja kan ya. Ternyata ada kuda, ada orang, ada galak, burung gagak, galak. Oke, sudah lanjut.
Nah, jika Anda ingin menjadi seorang pemimpin, terlebih dahulu harus mampu memimpin diri Anda sendiri. Betul. Jadi kamu harus bisa memimpin dirimu sendiri, bahwa diriku harus bisa ini, saya harus mampu melakukan ini. Nah, ini yang dinamakan dengan pemimpin. Jadi memimpin orang lain itu masih susah ketika kita memimpin diri kita sendiri. Contohnya belajar. Belajar kok ada buku suruh baca, ada HP, game wes. Ini bingung cara memimpin dirinya itu harus milih yang mana. Ya, kalau nggak bisa memimpin dirinya sendiri, biasanya lebih memilih enak game, buka game aja wes, pagi sampai malam game. Padahal ada tugas yang masih menumpuk, diminta untuk membaca, diminta untuk mengerjakan tugas. Nah, ternyata jiwa memimpin dirinya sendiri saja masih belum bisa. Bagaimana ketika nanti memimpin teman-temannya? Nah, ini makanya harus diterapkan dulu. Memimpin itu memimpin dirinya sendiri. Kalau misalnya waktunya sekolah daring, saya harus memimpin diri saya sendiri. Harus belajar, bukan yang lainnya, bukan tidur, bukan main game atau yang lainnya. Nah, ini salah satu wujud bahwa kalian sudah bisa memimpin diri kamu sendiri. Tuh, lanjut. Itu link presensi ada di chat. Jangan lupa, nanti kelupaan di blok merah lagi. Oke. Selanjutnya adalah pemimpin. Pemimpin itu tentang aku dan diriku. Misalkan Popita dengan diri Popita. Nah, ini juga sama seperti tadi. Memimpin dirinya sendiri. Harus bisa. Yang kedua, memimpin aku dan dirimu. Jadi harus bisa memimpin teman-temannya. Kalau dirimu, teman-temannya enggak lebih dari 2 orang, hanya 1 sampai 2 orang saja. Biasanya ini kelompokan dalam satu bangku. Biasanya ada kan tugas untuk mengerjakan 2 orang. Nah, ini siapa yang jadi pemimpin? Wis, saya ketuanya, kamu nanti jadi apa ini namanya? Asisten saya, misalkan. Nah, ini salah satu contoh aku dan dirimu. Dan yang ketiga, aku dan kita. Nah, kalau kita ini, kalau itu dalam bentuk banyak, seperti ketua kelas. Ketua kelas itu memimpin satu kelas. Satu kelasnya 33 anak, satu menjadi ketua kelas, 32 anak menjadi anggotanya. Nah, ini yang dimaksud dengan aku dan kita, lebih dari 2 orang. Nah, itu kalau gitu banyak organisasi seperti itu biasanya lebih banyak lagi, dan itu kalian akan menemukan banyak karakter di dalam anggota kalian. Nah, pemimpin juga harus bisa memimpin banyak orang, lebih dari 2, tidak hanya 1 atau 2 orang. Nah, yang terakhir adalah aku dan Tuhanku. Kalau misalkan dengan dirinya sendiri sudah bisa, dengan teman sendiri sudah bisa, dengan banyak orang sudah bisa, nah pastinya dengan Tuhan kalian sendiri harus bisa. Contohnya apa? Kalau aku dan Tuhanku contohnya apa? Yuk. Beribadah tepat waktu. Kenapa? Siapa? Nama dulu, nama, kelas. Rifan Maulana Rahmat. Rifan Maulana Rahmat, oke. Jawabannya apa, Leh? Beribadah tepat waktu. Oke, beribadah tepat waktu. Betul sekali. Jadi kalau misalkan nanti ada azan, langsung ambil wudu yang muslim. Kalau ada yang muslim, dia harus misalkan Kristen ke gereja.
seperti itu. Jadi itu adalah contoh pemimpinan dirimu dengan Tuhanmu, karena kita kan diciptakan oleh Tuhan. Ya, jadi harus punya rasa tanggung jawab bahwa kita itu diciptakan itu harus beribadah. Nah, nggak boleh kalau melalaikan, apalagi berkenaan wis game sampai tidak tahu waktu. Nah, itu nggak boleh. Nah, oke, lanjut. Halo Mas Dana, bisa next? Oke. Nah, syarat-syarat menjadi pemimpin. Kita membahas syarat-syarat menjadi pemimpin. Ini mungkin bisa ditulis syarat-syarat menjadi pemimpin. Lanjut, Mas. Yang pertama adalah tumbuhkan motivasi. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menumbuhkan motivasi. Motivasi untuk siapa? Yang pertama untuk dirinya sendiri juga. Bisa untuk orang lain. Nah, motivasinya misalkan, misalkan kelompokan di kelas. Temannya ada yang males. Males aku harapan dewe uga. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ketua kelompoknya harus ngomong, lu nggak boleh, ayo kamu juga bisa, saya pun juga masih belajar kok. Nah, harus menumbuhkan motivasi. Misalkan temennya, saya matematika, kamu sih nggak harap, kamu sebagai ketua kelompok harus memotivasi teman-temannya. Jangan gitu, kita harus memecahkan masalah ini bersama-sama. Kita harus bisa, jangan sampai kalah dengan kelompok lain. Nah, ini salah satu contoh untuk menumbuhkan motivasi. Nah, coba kira-kira tumbuhkan motivasi itu apa pengertiannya? Kira-kira ada yang tahu mungkin? Selain Rifan Maulana, ayo yang lainnya. Yuk silahkan. Ini Erlangga Kurniawan ya, angkat tangan. Ya, ayo. Menumbuhkan rasa percaya diri. Menumbuhkan rasa percaya diri. Oke, menumbuhkan rasa percaya diri, betul. Jadi harus menumbuhkan rasa percaya diri di dalam dirinya dulu, baru menumbuhkan rasa percaya diri ke orang lain. Tuh. Dicatat Erlangga, kalau gitu menjawab dengan privat. Good job. Langsung next. Nah, ini pengertian dari menumbuhkan motivasi. Yang pertama adalah memberikan penghargaan terhadap prestasi sekecil apapun itu. Nah, misalkan dalam satu kelompok, nah ada kamu menumbuhkan motivasi ke teman-temanmu, terus temanmu ternyata bisa, akhirnya kelompokmu menang. Nah, biasanya kalau saya ada reward untuk yang menang itu, entah itu nanti dapat coklat atau apa. Nah, ini sebagai ketua harus bisa membagi seadil-adilnya. Siapa yang tadi benar-benar memberikan ide banyak, nah itu mungkin diberi 2 coklat atau apa. Nah, ini kamu sebagai pemimpin itu harus bisa seperti itu, memberikan prestasi sekecil apapun, penghargaan untuk yang mau, yang bisa membantu. Sudah dicatat belum? Oke. Kalau sudah dicatat, Ibu next. Bersikap positif. Pemimpin itu harus bersikap positif, anak. Kenapa? Karena kalau menjadi pemimpin itu kan harus menyalurkan apapun itu idenya yang bersikap positif.
sikapnya juga harus positif, apa yang dipikirkan itu juga harus positif. Nggak boleh kalau misalkan sikapnya pemarah, temperamen. Nah ini nggak boleh diterapkan dalam orang yang menjadi pemimpin. Kenapa? Karena misalkan kelompokan terus ada yang anggotanya nggak mau mengerjakan, terus kamu jadi pemimpin marah, sikapmu itu negatif. Kamu tuh ya apa nih? Nah, akhirnya terjadi sebuah pertengkaran. Nah, akhirnya kelompok ini jadinya bubar. Tidak boleh, makanya harus bersikap positif. Harus, misalkan ada teman yang tidak bisa, ya harus mengarahkan. Ayolah, masa teman yang lain bisa, kelompok yang lain bisa, kita nggak bisa, misalkan. Nah, ini salah satu sikap positif. Nah, kalau menurut kalian apa lagi? Sikap positif itu seperti apa? Ada yang Yuk, bisa siapa yang bisa? Mungkin tadi laki-laki, ganti yang perempuan. Yang perempuan siapa? Memikirkan hal yang baik. Nih, di Hani Putri. Kameranya bisa diaktifkan. Ya, mana? Saya kan pengen tahu ya. Hani, halo. Gini kan kelihatan. Nah, cantik kok. Apa? Tadi jawabannya? Memikirkan hal yang baik. Memikirkan hal yang baik. Oke. Betul. Pasti kalau kita sudah memikirkan hal yang baik, pasti nanti apa yang dilakukan juga ikut baik, ya kan? Kalau kita memikirkannya itu negatif, pasti yang akan dilakukan adalah negatif. Oke, betul. Lanjut. Nah, setiap orang itu tidak akan luput dari kesalahan. Betul. Kita manusia itu tempatnya salah. Pasti itu karena tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah atau Tuhan. Nah, bila hal ini menimpa anak buah Anda, teman-temanmu misalkan, jangan langsung mencecar atau memarahi, mengomeli. Nanti dulu permasalahannya apa, latar belakangnya apa. Nah, ini salah satu sikap positif. Kalau sudah menemukan masalahnya, baru jika ada yang melakukan kesalahan, tak perlu ragu untuk mengakui. Misalkan ada satu kelompoknya, wah, saya harus menyampaikan, saya tadi memang salah jawabnya, maaf ya. Nah, biasanya kalau ada yang berani meminta maaf duluan, ini saya beri 100. Dia mengaku bahwa dirinya itu salah, daripada yang nggak tahu, emang sih nggak rapi kok, untuk aku anu. Nah, biasanya ada yang melimpahkan ke orang lain, itu malah yang tidak baik. Itu salah satu contoh sikap negatif loh ya, melimpahkan kesalahan ke orang lain. Ini sering dilakukan oleh anak-anak SMP. Kalau misalkan siapa tadi yang rame, misalkan nggak mau mengaku, ini bu yang rame kan, ikut-ikut saya itu digangguin. Nah, nggak boleh, harus saya tadi juga ikut berbicara bu, tetapi saya berbicaranya itu menegur teman saya ini, bukan ikut ngomong misalkan. Nah, itu salah satu jiwa kepemimpinan di dirinya itu sudah ada. Itu. Terus jangan lupa melakukan perbaikan untuk menebus kekeliruan Anda. Jadi ya bu, nanti saya nggak akan berbicara lagi misalkan. Jadi diperbaiki, benar-benar nggak usah ngomong. Ada yang iya enggak, tapi dilakukan lagi. Nah, ini namanya tidak punya rasa jiwa kepemimpinannya, nggak ada. Itu. Nah, ini juga harus
dipelajari oleh anak-anak SMP saat ini. Oke, lanjut. Ini apa video ya, Mas? Tinggi Bu sepertinya. Oh. Kalau enggak bisa diambil ya enggak apa-apa. Tadi soalnya saya nyoba ini juga enggak muncul. Terlihat tidak Bu videonya? Dihapus juga enggak bisa, dinyalakan juga enggak bisa. Saya juga bingung, makanya tadi tak tambahin materi gitu. Oh gitu. Enggak apa-apa, wes lanjut. Menjadi inspirasi. Jadi selain tadi bersikap bersikap positif, juga harus menjadi inspirasi. Seorang pemimpin itu harus mampu menetapkan standar dan menjadi contoh. Jadi inspiratif, tidak pelit pengalaman, patuhi peraturan. Nah, kenapa kok pemimpin itu harus menjadi contoh? Karena dia itu yang akan dilihat oleh teman-teman lainnya, dia yang akan dilihat oleh anggota organisasinya. Misalkan ketua kelasnya kita mencontek, nah, anggotanya melok-melok. Nanti kalau anggotanya ada yang ditegur misalkan sama ketua kelas, kamu tuh jangan mencontek. Lah, kamu ya mencontek kok. Ya aku ya melok-melok ta, mau ketua kelas yang ngono. Biasanya ini kata-kata yang sering dikeluarkan anak-anak SMP ketika di Bu lah ketua kelas ya ngono Bu, gelut toh misalkan saya gelut ta. Nah, ini banyak terjadi di kelas dulu, misalkan lagi ketua kelas ya dan izin kamar mandi. Nah ini dulu sering di SMP 16 itu suka nongkrongnya di kamar mandi sampai berjam-jam. Akhirnya saya jemput, walaupun itu di kamar mandi laki-laki ya. Ternyata ngapain? Banyak yang nongkrong. Itu nongkrong lapon yang jeding. Nah, ternyata itu ketua kelas. Akhirnya teman-temannya, Bu, ketua kelas yang ngono Bu. Ya mungkin ya melok ta Bu. Masuk ketua kelas itu sing oleh nongkrong-nongkrong. Nah, makanya pemimpin itu harus jadi contoh. Tuh, sebentar ya, sebentar saja. Anak saya tak masukkan dulu ke kamar, bentar. Halo. Iwan tidak meninggalkan mic dulu ya. Iya. Ya, Pak. Halo. Maaf ya. Anak saya kan masih 1 Iya, Bu. tahun setengah, jadi bangun tidur, kok timbang. Iya, Bu, enggak apa-apa. Iya, Bu, nggak apa-apa. Oke. Sampai mana? Nah, jadi pemimpin itu harus menjadi contoh yang pertama. Terus yang kedua, inspirasi. Biasanya menjadi ketua OSIS. Ini salah satu contohnya. Kalau di SMP 16 dulu biasanya ketua OSIS-nya itu dia mengikuti lomba atau menang. Biasanya anak pramuka. Nah, ternyata dia bisa memimpin pramuka, akhirnya menjadi OSIS, ketua OSIS. Akhirnya dia menang lomba bermacam-macam.
Nah, ini menjadi sebuah inspirasi untuk anak-anak di sekolahnya. Nah, itu. Terus tidak pelit pengalaman, harus banyak-banyak mentransferkan ilmu. Misalkan saya menjadi ketua OSIS, saya menang lomba pramuka. Nah, seperti apa pengalamannya itu harus diceritakan. Biasanya anak-anak yang menjadi ketua OSIS ini setiap menang lomba atau mendapat piagam penghargaan atau apapun di lapangan ketika upacara itu, dia akan mentransferkan ilmunya. Itu salah satu contoh pemimpin. Terus menaati peraturan itu pasti, nggak boleh kalau tidak menaati peraturan. Terus kalau menjadi contoh ketua OSIS itu atau ketua kelas saja, itu biasanya bajunya dimasukkan, dasinya itu tidak mencong-mencong, terus sabunya memakai sabuk dari SMP 16. Itu tidak boleh kalau tidak menaati peraturan. Karena apa? Karena kan yang melihat itu banyak anggotanya. Tuh. Lanjut. Hubungan baik. Nah, seorang pemimpin itu harus bisa melakukan hubungan yang baik. Langsung, Mas. Di sini dimaksudkan hubungan yang baik itu adalah menjalin hubungan profesional dan interpersonal yang harmonis. Jadi seorang pemimpin itu bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan anggotanya. Kalau misalkan tidak bisa memimpin dengan harmonis, biasanya akan terjadi sebuah pertengkaran. Nah, seperti itu. Lanjut. Komunikasi. Nah, ini contohnya di sini komunikasi. Ini kan ada orang yang ngobrol. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menyampaikan komunikasi, menyampaikan pendapat seperti tadi yang dilakukan oleh siapa yang ngomong tadi, Erlangga tadi mengungkapkan pendapatnya. Nah, itu termasuk Erlangga ini punya jiwa pemimpin. Dia mampu mengkomunikasikan apa yang dia pikirkan. Nah, seperti itu. Coba komunikasi sendiri apa pengertiannya? Kita lihat. Sebagai pemimpin, Anda perlu menerangkan sejelas mungkin tujuan bersama yang hendak diraih dan strategi pencapaiannya. Misalkan dalam waktu terdekat ada kelompokan, misalkan pelajaran saya bahasa Indonesia, nah harus membuat teks misalkan. Nah, kira-kira tujuan bersamanya apa? Tujuan bersamanya adalah kita harus bisa membuat teks yang bagus, yang sesuai dengan struktur teks misalkan. Nah, strateginya apa yang digunakan? Nah, strateginya ini harus dipikirkan dengan teman-temannya satu kelompok. Tuh, komunikasikan ya apa enak teks apa, materinya apa yang menarik. Ini salah satu contoh pemimpin. Dia harus punya sifat berkomunikasi yang baik, dua arah. Nah, mintalah feedback. Kalau misalkan menyampaikan saranmu, temanmu juga harus bisa memberikan feedback. Oh iya benar itu, misalkan salah, oh iya jangan seperti itu. Nah, itu harus dilakukan. Next. Problem solver. Nah, ini lanjut, Mas.
Nah, itu. Seorang pemimpin itu dituntut mampu membantu keputusan penting dan mencari jalan keluar problem, masalah. Jadi dia harus mampu gimana caranya untuk jalan keluarnya masalah ini seperti apa. Nah, pemimpin itu harus bisa mencari jalan keluar. Nah, mulailah dengan bertindak tegas. Pemimpin itu harus tegas. Nggak boleh pemimpin itu lemah, ya. Dan hapus kebiasaan Anda bersikap pelin-pelan, nggak boleh. Misal sekarang, oh kamu anu ya, oh gak sida wis, oh saiki ngene wis, oh meneh gak sida. Nah, itu nggak boleh. Harus tegas, harus nggak boleh pelin-pelan. Nah, jangan pula memupuk kebiasaan melarikan diri dari tanggung jawab, itu malah wis nggak boleh, karena pemimpin itu adalah nahkoda yang mengemudikan kapal ke arah yang benar. Nah, itu adalah apa syarat-syarat menjadi pemimpin. Nah, bisa kamu pikirkan kira-kira saya punya enggak semua syarat-syarat itu. Kalau punya, kalau gitu kamu cocok jadi pemimpin. Siapa tahu nanti biasanya 7G, 7H itu banyak yang akan jadi anak OSIS biasanya. Nah, itu salah satu contoh bahwa kamu itu bisa menjadi seorang pemimpin. Next, Mas. Nah, ada lembar kerja siswa ini nanti di-share oleh Mas Dana biasanya soalnya ya. Itu harus kamu kerjakan. Karena apa? Karena kemarin saya mendapatkan info bahwa banyak yang tidak mengerjakan tugasnya. Nah, ini rasa tanggung jawabnya ini yang enggak ada dari anak-anak sekarang ya. Kemarin itu ternyata dicek oleh tim MPLS, ternyata yang mengerjakan hanya 2 anak dari berapa ratus siswa kelas 7. Waduh, ternyata banyak yang tidak punya rasa tanggung jawab punya anak-anak ini. Nah, untuk hari ini tidak boleh seperti itu, harus langsung dikerjakan. Gampang kok soalnya semuanya, pokoknya mengikuti materinya pasti bisa. Ya. Oke, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan tentang kepemimpinan. Ada yang bertanya? Silakan di Helen Kartika. Silakan pertanyaannya. Oke, Helen. Izin mau tanya, kalau semisal menghadapi pemimpin yang arogan gimana, Bu? Yang Arogan. oh arogan. Oke. Pemimpin yang arogan. Arogan ini kan biasanya dia itu sombong, terus dia itu maunya menang sendiri. Nah, seperti ini biasanya anggotanya harus sama-sama berkomunikasi, jadi harus dirapatkan. Biasanya kalau di dalam organisasi itu harus ada yang namanya keterbukaan. Misalkan harus keterbukaan antara satu dengan temannya. Misalkan ini menilai temannya ini, kamu itu tanggung jawabnya kurang. Nah, ini dengan cara seperti ini akhirnya salah satu temannya tahu, terus ketuanya juga tahu. Oh ternyata ya itu seperti ini ya, Rek. Ya wis tak rubah, Rek. Tuh. Terima kasih, Helen. Yang lainnya ada lagi? Silakan yang lainnya, Adik. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan dengan Ibu kita? Silakan. Jadi ini nanti keaktifan adik-adik juga dinilai ya. Jadi adik-adik bisa mengajukan pertanyaan atau mungkin berpendapat juga boleh.
Oke, Vina Vina. Insyira. Hasil. Bisa diulangi pertanyaannya? Bagaimana cara menjadi pemimpin yang berhasil? Oh, oke. Pertanyaannya bagaimana cara menjadi pemimpin yang berhasil? Seperti itu, Bu Pita. Bagaimana cara menjadi pemimpin yang berhasil? Ya harus memiliki tadi 7 syarat pemimpin. Sifat kepemimpinan, mulai dari bersikap positif, mulai dari positif, ya. Nah, itu semua harus dimiliki. Kalau 7 hal ini sudah dilakukan, sudah dipunyai, nah itu pasti akan berhasil. Komunikasinya bisa, jadi bukan anak yang diam saja, harus bisa aktif untuk mengajak teman-temannya untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, itu pasti akan berhasil. Seperti itu, Vina. Terima kasih. Iya, Bu. Waktunya kurang 5 menit. Kalau masih ada pertanyaan monggo, kalau tidak ada nanti lanjut mengerjakan lo ya, langsung dikerjakan tugasnya. Nanti di-share oleh Mas Danas formnya. Jangan menunda-nunda. Silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan atau ingin bertanya tentang pemimpin seperti itu atau kepemimpinan. Misalnya, Bu, dulu saya pernah menjadi ketua kelas, Bu. Seperti itu, nggak apa-apa disampaikan. Saya dulu jadi ketua kelas begini. Maka kalau ada yang ingin berpendapat atau ada yang ingin ditanyakan. Sudah? Tidak ada? Kalau sudah tidak ada, Ibu akhiri materi kepemimpinan hari ini. Silakan Mas untuk presentasi hari ini. Apa yang bisa diambil manfaatnya? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya nanti tugasnya di-share di WA. Tugasnya di-share di WA ya nanti. Ini di Helen Kartika tadi masih ada pertanyaan atau belum diturunkan? Kalau masih ada pertanyaan nggak apa-apa. Oh, sudah. Gimana adik-adik untuk tidak keluar mic terlebih dahulu ya, karena setelah ini kita lanjut materi selanjutnya yaitu belajar efektif. Oke, baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Pita Rosalia SPD yang telah menyampaikan materinya tentang kepemimpinan. Nah, dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Pita Rosalia, besar harapan kami supaya adik-adik nanti bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin buat masyarakat, atau minimal pemimpin buat dirinya sendiri. Itu juga tak kalah pentingnya, dikarenakan kalau kita sudah bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, berprestasi dan adik-adik dapat menjadi pemimpin yang baik sesuai dengan bidang yang adik-adik miliki, seperti itu. Nah, terima kasih Bu Pita atas materi yang telah diberikan. Sama-sama Mas. Ini saya langsung out atau bagaimana? Untuk selanjutnya akan kami isi dari mahasiswa PKL itu untuk 30 menit menuju jam setengah 10 iya. ini. Oke. Saya tutup ya. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik tadi udah absen semuanya ya. Yang sudah. Sudah. Nah, Sudah. nanti link tugasnya akan kakak bagikan di grup masing-masing ya, di grup kelas masing-masing. Benar ya. Oh, mengenai profesor kita sendiri ya. Oke, bagus. Jadi diri yang kita lakukan. Oke, bagus. Kalau sifat, sifat. Oke, kalau kira-kira takon sifat ini apa yang bisa diambil pelajarannya? Silakan dari Maulana untuk melanjutkan mikrofonnya. Atau mungkin malu ya, kalau mungkin malu mengajukan informasinya bisa tuliskan di kolom chat ya, atau kelompok keluarga kelompok keluarga ini bisa pelajarannya apa pengalaman sama itu ya gitu silakan dituliskan nomor saja atau bisa melakukan informasinya. Baik adik-adik, benar, ini mau ada permainan waktu 5 menit ya, sampai dengan jam 9:05. Silahkan adik-adik yang mau ke kamar mandi atau mau ke belakang. Nah, ada waktu 5 menit belum kakak lanjutkan. Mohon untuk tidak keluar dulu ya, Dek, ya, karena langsung lanjut materi berikutnya setelah ini. Ya, dikerjakan dulu tugasnya yang sudah dikirimkan. Kira-kira kita bisa belajar apa dari informasi kita tersebut? Mungkin tadi yang profesor bisa dijelaskan kenapa kita harus mencintai diri kita sendiri. Ya, adik-adik kalian, untuk penugasannya ini bisa dikerjakan mulai sekarang sampai dengan jam 9:10 ya, karena kan setelah ini masih ada refleksi dari kakak-kakak PKL ya. Jadi setelah itu nanti dilanjutkan materi berikutnya. Nanti adik-adik diberikan waktu untuk mengumpulkan tugas sampai dengan pukul 1 siang. Karena tadi kan sudah disebutkan mengenai apa yang bisa kita ambil dari idola kita tersebut. Kita pelajari apa?
Terus Halo? sebelum kita mengelolakan orang lain, kita tentunya ini teman-teman untuk mengelolakan diri kita sendiri. Lalu tadi kalau kalau dari evaluasi kita. Oke, lalu ini yang kita utamakan diri kita sendiri dulu teman-teman. Kita cintai diri kita sendiri dulu, baru kita ke orang lain. Oke, ini ada Yaya ini dari buku ya. Bukan Papua. Oh ini asli ini dari Papua ya. Oh ini sudah ada yang bisa bahasa Korea ini. Dari bisa ya. Oke teman-teman. Baik mungkin ada. Nanti setelah pukul 9 lebih 10, diharapkan semuanya kembali bergabung dan on kamera ya, Dik. Halo? Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, Pak. Iya, Pak. Pak. Nanti kalau misalnya belum ya, nanti kalau misalnya Iya, Pak. tugasnya belum selesai, dilanjutkan nanti setelah pelaksanaan materi sudah selesai, seperti itu ya. Nanti Iya, Pak. adik-adik masih ada Ya. waktu buat mengerjakan sampai dengan pukul 1 siang. Ya. Nah, ini 3 menit lagi ya.
Baik adik-adik, sudah pukul 9:10 ya. Silahkan kameranya kembali dihidupkan. Akan ada games dari kakak. Yuk silahkan kameranya dihidupkan dulu. Nanti kalau tugasnya itu tadi belum selesai, jangan khawatir. Nanti adik-adik bisa untuk mengerjakan kembali setelah penyampaian materi kedua. Nanti masih ada waktu sampai dengan jam 1 siang. Jadi sebelum jam 1 siang, adik-adik diharapkan mengumpulkan tugas-tugas yang telah diberikan pada saat MPLS. Nah, udah? Sudah tidak ada yang mengumpulkan ini. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari idola kita tersebut? Misalnya kita tadi idola kita Ronaldo, dia terus tadi mengatakan pajak bola, terus tadi yang ada di dia tadi juga. Bagaimana dia Sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, masih semangat ya ini ya? Iya. Ya kayak. Ini biar adik-adik kembali semangat, nih kakak ada games buat adik-adik. Nah, kakak ada games buat adik-adik. Nanti yang kalah, nanti kakak kasih pertanyaan. Ya, gamesnya ini cukup mudah adik-adik. Adik-adik tidak perlu meninggalkan roommate, tidak perlu menggunakan alat-alat ya. Nah, permainannya cukup mudah. Apabila nanti kakak menginstruksikan Pablo pegang hidung, adik-adik pegang hidung seperti ini. Kemudian kalau ada instruksi Pablo pegang telinga. Ya. Pablo pegang rambut. Pegang rambutnya masing-masing. Pablo pegang alis gini. Tapi kalau tidak ada kata-kata Pablo, jadi kalau misalnya pegang hidung, nah adik-adik tidak boleh pegang hidung. Misalnya pegang rambut, adik-adik nggak boleh pegang rambut. Ya, sampai sini paham ya? Insyaallah. Insyaallah. Ya, silakan kameranya dihidupkan semuanya dulu. Kameranya dihidupkan. Ya, yang belum dihidupkan, nanti kakak pilih soalnya ini. Kan kalau nggak kelihatan wajahnya nggak bisa dipilih. Ayo, kameranya dihidupkan dulu. Ya, Fova Aurelio, Tresdena Aska, Evan Dias Abidin, Rifan Maulana. Silahkan kameranya dihidupkan. Sudah siap ya? Oke, testing dulu sebelum dimulai ya. Ya, Pablo pegang hidung. Pablo pegang telinga. Pablo pegang mata. Pegang hidung. Nah, siapa yang pegang hidung? Itu Naraya Putri pegang hidung itu. Ya nggak apa-apa, ini masih testing. Berarti sudah paham ya permainannya ya? Insyaallah paham. Oke. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Pablo pegang hidung. Pablo pegang rambut. Pablo pegang telinga. Pablo pegang mata. Pablo pegang rambut. Pegang hidung. Ya, siapa ini pegang hidung ini? Fauzi, Nurfat. Siapa lagi nih? Ayo, ini Hani Putri pegang hidung. Hani Putri pegang hidung. Siapa lagi? Ah, ini yang pegang hidung. Ah. Enggak. Nah, ini adik-adik,
Ada pertanyaan nih buat Fauzi. Fauzi Nurfat. Rumahnya mana, Dik Fauzi? Ya, Pak. Ya, rumahnya daerah mana? Daerah Ciliwung, Malang. Oh, Ciliwung, Malang. Oke, oke. Nah, ini mau pertanyaan yang sulit apa yang mudah? Yang mudah. Yang mudah ya. Ada yang mudah. Pertanyaannya, ada 2 bebek dikali 2. Berarti ada berapa bebek? 4. Yang benar, ada berapa bebek? 2. Dua. 2 apa 4? Dikali 2. Dua. Ada 2 bebek, dikali ada 2. Berarti dikali 2 ada berapa? 2. 2. Karena dikali bebeknya dikali bebeknya ada 2. Ada 2 bebek. Nah, itu. Nah, terus lagi ya. Iya. Kan. Yuk. Pablo pegang hidung. Pablo pegang telinga. Pablo pegang mata. Pegang rambut. Pegang hidung. Ini siapa ini? Minervarista yang pegang hidung ini. Nah, ini mau dikasih pertanyaan atau mau tanya? Nah, sudah kakak kasih pilihan nih, mau kasih pertanyaan atau mau tanya? Oh, dikasih pertanyaan. Kasih pertanyaan. Mau dikasih dihidupkan dulu dong kameranya. Adi Cakra, itu suara apa? Nah, pertanyaannya. Nah, sebutkan ciri-ciri pemimpin yang sudah dijelaskan oleh Bu Pita tadi, ya Minervarista. Menumbuhkan motivasi, bersikap positif, menjadi inspirasi. Sama? Membuat keputusan yang baik, mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Nah, pinter. Nah, udah. Nah, benar yang dikatakan Minervarista. Tepuk tangan buat Minervarista. Ini nama aslinya Minervarista. Iya. Halo? Iya, oke. Ya, tepuk tangan buat Minervarista. Ini mana ini? Yang lainnya kok nggak kelihatan kameranya? Ayo kameranya dihidupkan dulu. Kalau nggak dihidupkan, nggak dimulai loh. Ayo, dihidupkan dulu kameranya. Halo? Halo, adik-adik? Halo. Ya. Nah, ini Naraya Putri Kansa. Nah, selanjutnya ini. Adik-adik, sebagai refleksi sebelum kita masuki materi selanjutnya tentang belajar efektif. Ini dari kakak ada buah pertanyaan nih. Adik-adik tahu nggak apa itu idola? Tahu. Tahu. Apa? Pujaan. Idola itu apa? Pujaan. Bola. Apa? Silakan. Angkat tangan. Yang digemari. Fitri Rasidina dan Helen Kartika, silakan.
Fitri Raditya. Seseorang yang menginspirasi kita. Seseorang yang menginspirasi kita. Helen Ferdina, silahkan. Bintang pujaan. Bintang pujaan. Waduh, bintang pujaan ini. Siapa lagi yang mau berpendapat? Silahkan. Fadilah Jingga Intani. Ya Pak, Fadilah. Apa itu idola? What is his Seseorang idol? menjadi panutan. Seseorang yang menjadi panutan. Pinter. Nah, ini. Terus kan kita tahu idola itu seseorang yang jadi panutan, seseorang yang kita idamkan, seperti itu, seperti yang dikatakan adik-adik tadi. Nah, kemudian kenapa kita mengidolakan orang tersebut? Karena itu tadi, karena prestasinya, karena panutannya, karena kebaikannya, dan lain sebagainya. Nah, ini silahkan adik-adik menulis di kolom komentar. Silahkan nulis di kolom komentar semuanya ya. Di kolom komentar siapa sih idola adik-adik? Nah, bebas. Adik-adik bisa menuliskan idola adik-adik di kolom komentar. Silahkan dituliskan di kolom komentar idolanya. Nah, nanti yang sudah menuliskan saya kasih pertanyaan. Ada, kenapa kok memilih idola itu gitu? Aduh. Kayaknya banyak yang mengidolakan K-pop ya ini ya. Ayo, yang benar idolanya yang benar-benar idola gitu deh. Misalnya kayak Bapak Insinyur Soekarno atau Ibu R.A. Kartini seperti itu. Michael Phelps. Oke. Pak Soeharto, wah, Insya Allah. Bapak Habibie. Yo, silakan ditulis idolanya. Ayo adik-adik yang perempuan, yang laki-laki, ini kebanyakan laki-laki yang menulis ini. Silahkan, yang perempuan nggak apa-apa ditulis idolanya. Kameranya tetap dihidupkan ya, Dik ya, karena ini kita kita pada pagi hari ini direkam. Jadi kameranya tolong dihidupkan. Ya, stop, kakak tutup ya. Nah. Nih, mau kakak tanyain satu-satu nih. Ini. Oscar Tobias. Mana Oscar Tobias? Oscar Tobias ada? Halo, Oscar Tobias? Kameranya bisa diaktifkan ya, kameranya. Sudah saya aktifkan, Pak. Sudah diaktifkan. Belum muncul ya di sini. Oh ya, sudah. Oscar Tobias mengidolakan Michael Phelps, ya. Iya. Nah, ini kakak mau tanya, kenapa sih Oscar Tobias mengidolakan Michael Phelps? Dan karena juara dunia renang. Juara dunia perenang. Terus selain itu? Karena saya kan juga ikut les renang, saya mau jadi kayak Oscar Tobias. Sip, semangat. Nah, kira-kira selain beliau berprestasi, nah, perilaku baik apa yang bisa dicontoh dari Oscar Tobias nih, dari Michael Phelps? Perilaku yang ramah. Terus semangat gak Oscar Tobias untuk berprestasi itu? Ya. Selain itu apa lagi? Ya itu kok. Oke. Ya bagus, ini tepuk tangan buat Oscar Tobias yang mengidolakan Michael Phelps. Terus ya, lanjut. Denis Adina Ramadan. Mana Denis Adina Ramadan? Duh,
Kok keluar rapat? Waduh. Ini Denis Wadina Ramadan segera bergabung kembali ya. Alivia Keisha siapa? Alivia Keisha ada? Alivia Keisha. Alivia Keisha atau Fadilah Jingga Intani? Fadilah Jingga Intani ada? Halo, Fadilah? Iya, halo ada Pak. Oh ya, itu. Nah, ini Fadilah Jingga Intani mengidolakan B.J. Habibie. Iya, Bapak almarhum Iya. Baharudin Yusuf Habibie. Nah, ini bisa diceritakan kenapa di Fadilah Jingga Intani ini mengidolakan Bapak B.J. Habibie ini? Karena cerdas dan berhasil membuat pesawat. Cerdas dan berhasil membuat pesawat. Terus selain itu perilaku baik apa yang bisa kita contoh dari Bapak B.J. Habibie ini, Dik? Beliau beriman dan bertakwa. Beliau beriman dan bertakwa. Terus selain itu? Terus selain itu apa? Bentar. Beriman. Iya. Loh. Giat belajar. Hah? Giat belajar. Dia tekun belajar. Beliau tekun belajar. Seperti itu. Jadi pada dasarnya seperti ini adik-adik. Jadi adik-adik bebas mengidolakan siapa aja. Misalnya ke Ahmad Ulia Lutfi Ramadhani mengidolakan Cristiano Ronaldo, Neymar, Lionel Messi. Kemudian ada yang mengidolakan siapa? Canyol Beb. Wah, ini Asmi. Canyol. Mengidolakan Pak Joko Widodo, Justin Bieber dan sebagainya. Tidak masalah. Nah, pada dasarnya tidak masalah. Yang penting yang kita dapat mengambil kebaikan dari yang kita idolakan, seperti itu. Jadi adik-adik tidak apa-apa mengidolakan EVOS misalnya yang pecinta Mobile Legends. Tetapi yang kita ambil apa sih hal baik dari EVOS itu? Misalnya prestasinya, misalnya pantang menyerahnya untuk mengikuti kompetisi dan lain sebagainya. Jangan diambil kebiasaan main game yang berlebihan seperti itu, karena itu tidak baik adik-adik, kesehatan maupun buat prestasi adik-adik seperti itu. Jadi idola siapapun yang adik-adik idolakan atau tokoh idola yang adik-adik idolakan bebas, tetapi kita harus dapat mengambil kebaikan dari tokoh idola kita itu sendiri. Jadi misalnya Cristiano Ronaldo kita idolakan kepandaiannya bermain bola, kemudian beliau bisa berprestasi di taraf internasional seperti itu. Itu yang kita jadikan idola. Kita jadikan idola karena kita dapat mengambil kebaikan dari idola kita tersebut. Nah, baik adik-adik, selanjutnya kita memasuki materi selanjutnya tentang belajar efektif yang akan disampaikan oleh Ibu Henita. Dimohon adik-adik untuk menyalakan kameranya ya, karena Bu Henita bentar.
Nah, halo, kameranya dihidupkan semua ya, Dek ya, karena Bu Henita akan segera bergabung untuk penyampaian materi selanjutnya tentang belajar efektif. Oke. Selamat datang, kami sampaikan kepada Bu Henita Putri SPD yang telah hadir di Meet. Adik-adik dimohon untuk menghidupkan kameranya nggih, karena Bu Henita Putri sudah hadir. Nah, pemateri kita yang luar biasa ini merupakan guru bahasa Indonesia ya, Bu? Maaf. Guru seni budaya dan guru PPKN, Mas Dana. Oh, mohon maaf Ibu. Nah, jadi adik-adik ini Bu Henita Putri merupakan guru seni budaya dan juga guru PPKN. Jadi insya Allah nanti adik-adik akan bertemu dengan Bu Henita Putri di mata pelajaran seni budaya dan PPKN. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu belajar efektif lah. Tadi setelah kita belajar tentang kepemimpinan, bagaimana cara kita menjadi pemimpin yang baik, sekarang kita perlu kembali memupuk semangat setelah berminggu-minggu libur ya adik-adik ya. Setelah berminggu-minggu libur, setelah ini kita akan belajar lagi. Nah, gimana sih cara belajar yang efektif? Nah, apalagi adik-adik sekarang ini sudah SMP. Nah, namanya juga sekolah menengah pertama. Berarti adik-adik bukan anak SD lagi. Jadi adik-adik nanti akan diajarkan bagaimana kiat-kiat cara belajar yang efektif seperti itu. Jadi mohon diperhatikan. Nanti apabila ada pertanyaan dapat disampaikan pada sesi pertanyaan. Ya, sebentar. Bisa dimulai, Mas Dana? Iya, Bu. Iya, sebentar, Bu. Atau masih ada yang belum bergabung? Ini Bu, mohon maaf tadi sepertinya ada yang keluar Bu, tetapi belum masuk lagi adik-adiknya. Tadi sudah diinfokan di kelas 7G dan H agar tidak keluar seperti itu, Mas Dana. Takutnya menunggu link yang di-share di grup kelas lagi. Iya, sudah Bu, tadi sudah disampaikan untuk tidak keluar.
Iya, sudah terlihat ya, Ibu? Sudah, terima kasih banyak Mas Dana. Iya, sami-sami, Ibu. Iya. Materi selanjutnya adalah materi belajar efektif yang akan disampaikan oleh Ibu Ernita Putri. Atas untuk tempat dan waktunya kami persilahkan. Terima kasih Mas Dana sudah memandu dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik anak-anak, nanti kalau saya salam tolong dijawab dengan kompak ya, dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya masih 10 orang yang tadi menjawab salam dari Bu Henita. Yang lebih kompak lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ikut 70 orang, yang jawab 100 orang. Terima kasih ya. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Sehat ya hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Diberikan sehat. Baik anak-anak, terima kasih jawabannya. Sebelum kita memulai materi belajar efektif, mari kita berdoa bersama agar kegiatan materi yang kedua dalam kegiatan MPLS bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, semoga apa yang Bu Henita sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kalian di kemudian hari ya. Materi kita pada pagi hari ini yaitu belajar efektif. Apa sih belajar efektif itu? Ada yang mungkin bisa menjawab belajar efektif. Belajar seperti apa? Yang mungkin mau mencoba menjawab, boleh lambaikan tangan dan nyalakan mikrofonnya. Ada yang berani mencoba? Oke, Helen, silahkan. Coba kamu jawab, Helen. Helen dari kelas berapa ya? Helen? Yang belajar dengan waktu yang tepat. Belajar dengan waktu yang tepat. Helen dari kelas berapa? 7 apa? 7H, Bu. Oke, terima kasih jawabannya. Baik anak-anak, jadi siapapun yang nanti berani menjawab, berani bertanya akan mendapatkan poin dari saya. Akan saya sampaikan ke wali kelas bahwa anak A, B, C, D, E, F, G ini adalah anak-anak yang aktif ya, yang bisa mengikuti MPLS dengan semangat. Nah, semangatnya lebih di antara teman-teman yang lain ya. Jadi jangan ragu-ragu kalau ingin menjawab, ingin bertanya, silakan lambaikan tangan nanti ya. Baik, menurut teman kamu Helen dari kelas 7H, belajar efektif yaitu belajar dengan apa ya tadi, Helen? Dengan waktu yang tepat. Dengan waktu yang tepat. Baik-baik. Sampai di sini. Bu Henita lupa ya tadi, mohon maaf. Tadi tapi sudah dikenalkan sama Mas Dana, ya. Perkenalan sedikit saja. Nama saya Bu Henita Putri Rahayu. Saya mengajar seni budaya di kelas 7A sampai D. Di kelas 7E sampai H saya mengajar pelajaran PPKN. Ya, Bu Henita lahir di Kediri tanggal 24 Juli 1989. Bu Henita sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Yang pertama duduk di bangku kelas TKA, yang kedua masih usia 1 tahun. Ya, tak kenal maka tak sayang. Dimanapun kalian berjumpa dengan saya, baik itu di media online atau di dunia nyata, silakan menyapa. Halo Bu Henita, seperti itu. Ya? Baik, saya lanjutkan lagi. Belajar dengan waktu yang tepat. Ada lagi yang mau menyampaikan dengan opini yang lain? Belajar efektif itu apa? Fitri Rasyidina, silakan. Buka mikrofonmu. Belajar yang berhasil. Belajar yang ada hasilnya. Fitri dari kelas apa ya? 7G. Oke.
dari perwakilan 7H dan 7G. Helen tadi belajar dengan waktu yang tepat. Fitri menjawab belajar yang ada hasilnya. Baiklah, dari kedua jawaban ini sudah ada clue-nya. Jadi belajar efektif, belajar dengan waktu yang tepat, dan mempunyai hasil. Ya, dari tidak bisa menjadi bisa. Jadi belum tahu menjadi tahu. Terima kasih Fitri, sudah ya. Berikutnya, Mas Dana bisa ditunjukkan slide berikutnya. Bagaimana perasaan kalian pada saat ini? Marah, sedih, santai, bosen, atau happy? Siapa yang sedang marah? Nah, hari ini ada yang sedang marah, acungkan tanganmu, lambaikan tanganmu. Tidak ada, alhamdulillah. Ada yang hari ini bersedih? Ada yang hari ini santuy atau santai? Saya, Bu. Oke, Erlangga ya ini tadi yang jawab. Ada yang ini yang pada hari ini sangat bosen? Saya. Loh, siapa? Saya, Bu. Kenapa? Saya, Bu. Oh, Bu. ada kerjaan. banget. Loh, kok nggak ada kerjaan? Yang hari ini happy? Saya, Bu. Anak-anak jangan bosan dulu dong ya. Harus semangat, harus happy ya. Bagaimana bisa happy? Bu bosan di depan laptop, terus di depan HP, terus disuruh melihat orang ngomong, nggak ketemu orangnya. Ya, sabar ya. Orang sabar disayang sama siapa? Orang Tuhan. Tuhan. Kamu mau nggak disayang Tuhan? Mau. Ya, malah ya. Jadi harus sabar. Kenapa kita harus dengan daring sih Bu? MPLS-nya kenapa nggak saling ketemuan? Karena ada PPKM anak-anak ya. Harus sabar, kita harus taati peraturan dari pemerintah. Anak yang berkarakter adalah anak yang mentaati peraturan baik dari pemerintah, dari sekolah, dan orang tua, dan agama ya. Jadi jangan bosan lagi, harus dijalani dengan santai, dengan happy. Berikutnya, Mas Dana bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Nah, mengapa sih kalian harus belajar dan harus sekolah dan belajar? Dengan sekolah dan belajar, kalian akan melatih kemampuan akademik, ya. Mengapa, Bu, kok kemampuan akademik itu hanya bisa dengan bersekolah? Karena di sekolah ada dua jenis materi yang akan diajarkan, yaitu akademik dan non-akademik. Akademik itu apa sih? Akademik yaitu materi yang bagaimana? Yang mengasah kemampuan menghafal, menganalisis, memecahkan masalah, dan bermain logika. Tentang iki lho, Rek. Tentang memikir. Jadi pelajaran sing nggarai utek. Nggarai utek mumet, nggarai utek sepaneng. Bagaimana kita kalau mikir biar nggak sepaneng, biar bisa santai, ya kita harus mengenali materi yang kita yang kita pelajari. Kalau kita pertama sudah nggak senang dengan materinya, maka kita akan susah untuk belajar materi tersebut. Kamu harus sayang dulu. Aku benci matematika. Kalau kamu benci sama matematika, gimana kamu bisa ngerjain matematika? Nah, bagaimana cara mengubah benci jadi happy, jadi senang? Nah, kamu yang tahu sendiri. Mungkin dengan kamu mencari solusi di YouTube, mungkin cara mengerjakan perhitungan yang enjoy, yang menyenangkan seperti apa di YouTube ada banyak loh ya. Referensi cara belajar yang efektif, yang menyenangkan ya. Yang kedua, tadi yang itu akademik ya. Yang kedua, melatih kedisiplinan dan sosialisasi. Kemampuan sosialisasi ini penting untuk bermasyarakat, sebab tanpa memiliki kemampuan sosialisasi, orang tidak akan mudah membaur dengan sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Karena manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Apakah manusia itu bisa hidup sendiri? Coba siapa yang bisa menjawab? Rizal, coba. Apakah
manusia itu bisa hidup sendiri? Rizaldi Anwar? Tidak, Bu. Putri. Tidak bisa. Tidak bisa. Apalagi ya? Cukup? Tidak bisa, Bu. Matikan mikrofonnya Tidak dulu. bisa. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kalian pasti sangat membutuhkan orang lain ya. Dan kita harus tepo seliro, harus bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Anak-anak, loh kok Ahmad Ulia Lutfini tanya ini bab apa? Kamu dari tadi kemana sayang? Kita sekarang belajar tentang materi apa? Tolong dijawab semuanya. Belajar efektif. Belajar efektif. Chatnya ini dimatikan ya Mas ya. Chatnya dimatikan aja. Biar nggak bermain chat anak-anak ya. Barusan Mas Dana share absensi kelas ya. Silahkan kamu klik link tersebut, nanti bisa kembali ke sini lagi ya, biar nggak lupa. Nggak bisa dibuka. Linknya nggak bisa dibuka. Linknya nggak bisa dibuka. Satu orang dulu ya. Jangan semuanya ngomong. Kalau satu orang nggak bisa, pasti yang lain juga nggak bisa. Ya seperti itu. Ya sabar dulu. Tadi Bu Anita jelasin sampai mana dong? Apakah manusia bisa hidup sendiri? Tidak bisa. Apalagi di masa pandemi. Ketika satu orang positif COVID disuruh isolasi mandiri di rumah. Nggak boleh ketemu orang, nggak boleh interaksi sama orang. Disuruh di rumah, terus nggak ada bahan makanan. Membutuhkan orang lain nggak? Membutuhkan. Untuk apa? Cukup ya. Membutuhkan orang lain untuk apa? Untuk bertahan hidup. Punya alat komunikasi HP. Aku tolong belikan makanan yo. Aku pinjam ini dulu. Nah, seperti itu. Tapi kalau kalian misalkan punya tetangga yang habis isolasi mandiri. Sebagai tetangga yang baik, kira-kira apa sih yang bisa kalian lakukan dengan orang yang positif COVID dan isolasi mandiri sekeluarga di rumah? Apa yang hal terpuji yang bisa kalian lakukan? Rizaldi Aswad. Memberi bantuan. Memberi semangat. Memberi semangat. Memberi support. Makanan. Memberikan Memberikan motivasi. Terima kasih jawabannya anak-anak. Cukup ya, cukup. Baik. Dengan cara apa yang kamu punya? Aduh, aku tadi beli nasi goreng 3, tak berikan ke ini aja, misalkan seperti itu. Kamu ada niat untuk memberi orang lain, itu sudah dicatat sama Allah, sudah dicatat sama Tuhan. Oh, anak ini baik gitu sama Allah, dapat pahala. Jadi mari kita tingkatkan rasa tepo seliro atau rasa menghargai dengan sesama, ya, rasa bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, ya, itu harus kalian tingkatkan dalam diri kalian masing-masing, apalagi di era pandemi seperti ini. Jika ada orang yang positif, jangan malah digosipin, orang itu kena COVID, jangan dekat-dekat. Memang kita nggak boleh dekat, tapi kita harus memberikan motivasi biar orang-orang tersebut cepat diberi kesembuhan. Ya, karena apa yang menimpa orang lain bisa saja kapanpun menimpa pada diri kita dan keluarga kita. Na'udzubillahimin dzalik, ya, jangan sampai. Makanya ketika orang lain bersedih, berduka, kita harus mensupport, ya. Bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan orang lain, itu salah satunya dengan orang-orang sekitar kita. Ya, dengan di sekolah kalian bisa belajar seperti itu. Dengan siapa saja kalau di sekolah anak-anak? Dengan teman, dengan Bapak Ibu guru, dengan Bapak Ibu yang lainnya, dengan teman sebaya, dengan adik kelas, dengan kakak kelas. Karena di sekolah lingkungannya kan luas, kalian bisa belajar berinteraksi sosial dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru, seperti itu. Yang ketiga, melatih tanggung jawab. Tanggung jawab seorang pelajar yaitu belajar. Ya wes iku belajar. Belajar mendapatkan hasil yang terbaik. Belajar bukan asal belajar. Belajar harus ada perubahan. Kamu kalau belajar nggak ada perubahan, tetap gitu-gitu aja, nggak ada peningkatan. Tetap nggak dapat peringkat. Terus berarti belajar kamu berhasil nggak?
Enggak. Berarti Tidak. belajarnya selama ini belum ada hasil. Belajar, kalau kalian mendapatkan hasil, berarti ada perubahan. Kemudian yang keempat, sebentar, tanggung jawab seorang pelajar yaitu belajar mendapatkan hasil yang terbaik dan ada perubahan yang lebih baik. Bukan hanya mendapatkan hasil terbaik dan perubahan yang baik, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Setiap kalian berbuat harus bisa mempertanggungjawabkan. Kalau itu buruk, nanti tanggung jawab kamu apa? Kalau itu baik, pasti pertanggungjawabannya juga kalian mendapatkan apa? Mendapatkan feedback yang baik pada diri kalian masing-masing. Yang keempat, yaitu mengembangkan potensi diri. Ya. Potensi itu sama dengan bakat. Potensi itu setiap orang punya potensi. Tapi kadang kita nggak tahu, aku itu bakatnya apa sih? Potensiku itu apa sih? Kita tahu setelah kita belajar dan mencoba, gagal mencoba lagi, akhirnya, oh ternyata aku itu pandai membuat editing video, ternyata aku tuh bisa bermain gitar, ternyata aku tuh sepak bola, ternyata setiap hari belajar, dan setiap hari ikut kompetisi, ternyata aku mempunyai banyak piala, berarti prestasiku tuh di sini, berarti potensi aku di sini. Nah, seperti itu. Jadi, potensi ini yang tahu ya kalian sendiri, kalian harus metani atau menyelidiki diri kalian sendiri, apa sih kemampuanku itu apa. Nah, dengan bersekolah, kalian nanti pasti akan ada ekstrakurikuler yang harus kalian ikuti. Wah, aku itu pandai membaca Al-Quran dan tartil Al-Quran, aku pinter ini, aku mau ikut ini, mau mengembangkan di bidang ini. Boleh, jadi nanti di sekolah kalian bisa memilih jurusan apa sih yang jurusan apa yang cocok untuk aku itu apa? Apa aku ikut menyanyi aja, paduan suara, atau aku mau ikut multimedia, atau aku mau ikut sepak bola, badminton, dan lain sebagainya. Nanti ya, pilihan ekstrakurikuler di materi berikutnya, besok mungkin. Yang terakhir, melatih mental dan percaya diri. Dengan bersekolah, di lingkungan sekolah, biasanya kalian kan dikelompokkan untuk presentasi. Nah, dengan kalian maju ke depan atau seperti teman-temanmu tadi, Helen, Fitri, dan siapa lagi tadi yang sudah menjawab itu sudah menunjukkan poin plus ya, bagus ya, mental, rasa keberaniannya bagus, percaya diri. Tidak semuanya berani loh bertanya ataupun menjawab. Jadi saya beri tepuk tangan untuk anak-anak yang berani menjawab dan berani bertanya pada sesi kedua MPLS pada pagi hari ini. Hebat ya anak kelas 7G dan anak kelas 7H. Berikutnya, Mas Dana silakan di slide berikutnya. Oke, cara belajar efektif di masa pandemi. Jangan terlalu lama di depan laptop atau HP. Bukan belajarnya daring, dari HP, Bu. Masa nggak boleh lihat terus? Boleh, lihat poinnya aja, apa sih tugasnya. Kalau sudah selesai ya, udah kerjain. Jangan mampir-mampir ke YouTube, ke Instagram, ke Netflix, atau ke yang lainnya. Jangan. Absensi sudah dibuka, silakan langsung kembali ke ini ya, ngisi dulu ya. Coba lagi ya, anak-anak. Jadi jangan terlalu lama. Jadi kalau sudah tahu tugasnya apa, dikerjakan sudah selesai. Jangan terpaku di depan HP atau laptop terus. Karena apa? Untuk kesehatan mata juga nggak bagus ya. Nanti kamu minnya tambah atau silindernya tambah. Ya, kita diberikan mata untuk melihat, kita jaga kesehatan mata dengan cara menjaganya agar tidak terlalu sering melihat HP ataupun laptop. Yang kedua, berkomunikasi dengan orang lain di rumah. Bicarakan dengan orang tuamu. Mah, Pak, Bu, Pak, aku lagi belajar. Tapi itu loh, adik rame. Aku nggak bisa konsen. Nah, silakan kalian curhat ke orang tua. Bagaimana kalian bisa nyaman di rumah itu belajarnya seperti apa. Berkomunikasi dengan orang lain di rumah. Kalau nggak bisa tentang materi, tanya ke orang tua. Kalau orang tua nggak bisa, biasanya orang tua bertanya pada guru atau kalian sendiri yang langsung bertanya kepada Bapak Ibu guru bisa.
Yang ketiga, berikan hadiah kepada dirimu sendiri. Bolehlah ini sesekali, misalkan aku nanti kalau misalkan dapat nilai 100, aku mau beli es krim misalkan. Aku nanti kalau bisa mendapatkan nilai terbaik di mata pelajaran ini, aku mau belikan sesuatu apa yang selama ini kamu idamkan. Nah, seperti itu boleh sesekali, tapi jangan setiap kali kamu berhasil, kamu beri hadiah pada diri kamu sendiri, nanti tekor kamu tabungannya habis ya. Yang keempat, belajar secara berkala atau berkali-kali. Nah, kalian harus membuat jadwal atau schedule ya. Jadi belajar jangan sistem kebut semalam, SKS, besok pagi ulangan, nanti malam aku harus belajar ini, harus hafalan. Terus setelah ulangannya selesai, kamu lupa semua. Karena apa? Karena materi yang kamu hafalin semalam sudah selesai karena materinya ujian sudah selesai. Jadi nggak efektif. Nilaimu bagus sih, tapi kamu sudah lupa dengan apa yang sudah kamu pelajari semalam. Tidak seperti itu belajar efektif. Belajar efektif itu belajar yang teratur, continue, berkesinambungan, dan memang ada hasil dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nggak kamu terapkan ya selesai ya, nggak ada manfaatnya. Temukan gaya belajarmu sendiri. Nah, ini masing-masing anak berbeda. Ada yang gaya belajarnya, aku kalau nggak dengerin musik nggak konsen, Bu. Aku kalau nggak dengerin radio nggak konsen, Bu. Aku kalau belajar harus di lingkungan yang tenang, Bu. Boleh. Jadi temukan gaya belajar kamu selama pandemi ini di rumah, yang enjoy tapi bisa masuk ke sini ya. Bisa sampai di otak ya. Yang berikutnya, tidur dan istirahat yang cukup. Jangan belajar terus berkegiatan terus dan melupakan bahwa tubuh kita itu bekerja terus ya, melek ini loh, Rek. Apa itu berbicara terus, melek terus, bekerja otaknya mikir. Seperti itu tubuh ini juga ada rasa lelah, ada rasa capek, kapan waktunya makan. Harus teratur. Kalau sekarang kita nggak teratur makan, bisa menyerang imun kita, jadi nggak sehat. Nah, sekarang kalau imunnya lemah, bisa gampang terserang apa yang sekarang lagi happening? COVID ya. Itu positif. Nah, makanya kiranya sekarang kita diberi kesehatan, kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Karena di luar sana orang yang mau sehat biayanya sangat mahal. Harus berebut dengan orang banyak. Jadi kalian yang diberi kesehatan sampai pada saat hari ini harus bersyukur ya, minta terima kasih kepada Tuhan. Yang ketujuh, jangan lupa untuk olahraga dan bersosialisasi. Kalian jangan lupa untuk ya nggak harus setiap hari atau seminggu 3 kali, boleh jogging di sekeliling rumah. Kalau memang nggak boleh, ya udah kamu jalan di tempat aja di rumah, atau belajar push up, sit up, atau mau senam di depan HP atau di depan TV boleh ya. Untuk bersosialisasi ini kita masih tidak boleh dulu ya. Jadi biasanya kalau kita olahraga kan kita ketemu banyak teman. Sepak bola misalkan, itu kan ada perkumpulan teman, kita bisa olahraga sambil bersosialisasi dengan teman. Nah, ini masih dilarang di masa sekarang ya. Yang ke-8, catat deadline tugas atau yang diberikan guru. Jadi, besok pagi jam 8 tugas ini harus selesai dikumpulin. Nah, itu jauh-jauh hari kamu buat jadwal di HP atau alarm ya, biar kamu ingat, besok tugas ini harus dikerjain, ayo sekarang tak selesaikan. Nah, seperti itu. Kalian harus ada rasa tanggung jawab seperti itu. Sampai di sini, Mas Dana bisa di slide yang terakhir. Apakah ada yang mau ditanyakan? Atau ada pertanyaan untuk saya? Atau kalian mau kasih saya jawaban? Saya kasih pertanyaan kalian.
Oke, Naura Fatihah, silahkan dulu. Naura Fatihah, silahkan dibuka mikrofonnya. Ya. Lambaikan tangan. Iya, ada apa, Nak? Mau bertanya? Tidak. Ada yang kurang Tidak. paham, Naura? Tidak. Rizaldi Azwar? Tidak. Oke. Kalau tidak ada, sekarang yang ganti saya ya yang bertanya. Saya beri nilai plus, nanti saya sampaikan ke wali kelas kalian. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kesimpulannya, belajar efektif itu apa sih? Apa sih belajar efektif itu? Belajarnya seperti apa dan bagaimana dan gimana? Ada yang mau menjawab? Rizaldi Aswar mungkin? Silakan. Dinyalakan kameranya, Rizaldi Aswar. Ntar Bu mikir. Coba Oscar Tobias. Oscar. Belajar yang teratur. Belajar yang teratur. Yang ini ya, jawabnya yang satu kalimat gitu. Bisa Oscar? Satu kalimat lengkap. Bu, saya. Oke, Helen silahkan. Belajar dengan tekun dan kontinu. Terus bagaimana? Tekun, continue. Ada hasil atau perubahan dan bisa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Baik. Ya, anak-anak itu tadi kesimpulannya kita tentang materi kita pada pagi hari ini. Dan ini ya anak-anak ada kata bijak atau kata mutiara. Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik. Karena tidak kena tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri. Karena tidak dapat dibeli dan tidak dapat dihancurkan. Ya. Pengetahuan itu sebenarnya gratis, ya. Kita bisa cari pengetahuan itu dimanapun kita berada, dimanapun sumbernya bisa kita belajar. Dan itu kekal, tidak bisa dihancurkan sampai kapanpun. Ketika kamu mempunyai ilmu dan kamu tularkan ke orang, ilmu yang baik loh ya, jangan ilmu yang nggak baik. Apakah ilmu ada yang nggak baik? Ada. Orang ada mencuri itu kan juga ilmu. Orang mencuri kalau nggak ada ilmunya kan langsung ketangkap. Buktinya pencuri nyuri berkali-kali nggak ketangkap, berarti kan ada ilmunya. Nah, seperti itu kita harus bisa menfilter ya ilmu yang baik dan berguna untuk kita ataupun yang kurang bermanfaat untuk kita. Jika kita mempunyai ilmu yang baik atau bermanfaat dan kita berikan kepada orang lain dan orang lain itu menerapkan dalam kehidupannya, kita mendapatkan pahala yang tidak akan putus sampai kapanpun. Baik, ada yang mau bertanya? Aku mau tanya. Asmi, dari kelas berapa? 7H. Oke, silakan Asmi. Kalau misalnya pencuri ini ketangkep berarti dia gak pinter. Iya, kalau ketangkap berarti nggak pinter. Karena hacker, kamu tahu hacker nggak? Tahu. Hacker itu pekerjaan apa sih? Bobol kan? Bobol akun internet. Iya, itu pekerjaan yang baik. Tapi kan cukup ya. Itu kan pekerjaan juga kan? Pekerjaannya apa? Seorang hacker. Pekerjaan juga kan? Dapat duit kan? Dapat duit. Kira-kira itu duitnya halal apa haram? Haram. Ada ilmunya nggak? Kalau mikrofonnya dimatikan Zia. Ada ilmunya. Lah, pinter nggak? Ya pinter. Kalau nggak pinter nggak mungkin jadi hacker. Ya. Tapi duitnya yang didapat haram. Misalkan ini ditularkan ke orang lain, dia dapat dosa lebih banyak lagi. Ya, makanya kalau kita belajar atau mencari ilmu pengetahuan harus menfilter ini bermanfaat nggak untuk kita. Kok haram kenapa? Loh, kok masih bertanya? Siapa yang tanya kok haram? Tadi siapa yang tanya haram kenapa? Ahmad Ulia ya? Kira-kira ada yang bisa menjawab kenapa hacker itu haram kenapa? Karena melakukan sesuatu Dari pribadi orang lain. Dapat izin. Yang namanya mencuri, ya, yang namanya mencuri data atau mencuri
akun atau apa itu, yang namanya mencuri ya wes selamanya itu kan nggak baik, kecuali mencurinya misalkan orang itu sudah meninggal dan kita membutuhkan data orang itu, kita cari hacker untuk seperti itu, kita mencoba ngehack akun seseorang untuk mengetahui data-datanya karena orangnya sudah nggak ada, seperti itu kan tujuannya memang untuk mencari tahu kebenaran, itu nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya memang nggak baik ya itu nggak boleh, anak-anak itu berdosa. Ya. Paham? Jangan-jangan yang bertanya kenapa dosa kamu seorang hacker, apakah betul? Bukan ya? Oke. Baik anak-anak, sampai di sini apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Paham ya tentang belajar efektif? Jadi kalian ciptakan suasana belajar di rumah yang nyaman. Kalau nggak tahu segera bertanya, ada tugas segera dikerjakan. Jangan menunda-menunda waktu untuk belajar. Menunda-nunda pekerjaan itu sama dengan memperpanjang penderitaan. Karena apa? Besok masih akan ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Akhirnya pekerjaan jadi menumpuk. Apa yang bisa dilakukan sekarang, lakukan. Jangan ditunda. Belum tentu besok kita masih hidup. Kamu sekarang waktunya sholat sekarang. Belum tentu 1 jam lagi kamu masih hidup, sudah meninggal. Sudah nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Ya, baik anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan dan sudah cukup jelas, saya akhiri. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Rek. Boleh keluar nggak? Ini keluar lah. Belum. Bentar ya, sebentar tunggu Mas Dana kembali dulu. Mas Dana silakan. Boleh kembali lagi ke Meet. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Henita atas pemberian materi yang telah diberikan. Bagaimana adik-adik sudah paham ya bagaimana cara belajar yang efektif itu? Insya Allah paham. Ya, jadi jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tugasnya nanti akan kakak kirimkan di link grup kelas masing-masing, di info 7G dan info 7H. Ini adik-adik sudah absen semua ya? Sudah mengisi absensi ya? Sudah, Pak. Udah. Fatah Rizky. Suara apa itu? Nih, kalau sudah, nanti apabila ada yang ditanyakan bisa disampaikan di grup kelas atau chat kakak ya. Kakak yang mengirimkan link Google Meet itu. Apabila ada yang tanyakan atau ada hal yang kurang jelas. Oke. Ya, terima kasih adik-adik sekalian. Tetap semangat belajar dan tetap semangat untuk mengikuti MPLS sampai dengan hari Kamis nanti ya. Iya. Ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan di link yang nanti akan kakak bagikan. Seperti itu. Ya. Nanti pengumpulannya maksimal ditunggu sampai jam 1 siang ya. Tugas. Iya. Oke, terima kasih adik-adik. Sama-sama. Ya, sama. Begitu mic-nya kakak tutup ya. Ya. Kita ini bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengambil ilmu pengetahuan dari apa yang telah disampaikan oleh
Bapak Ibu pemateri kita pada pagi hari ini. Marilah kita Kak, ini boleh tutup. keluar? Boleh. Marilah kita tutup MPLS pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keluar Ya, boleh. Yang main PES 2021 ah. Ya, 2021. Ada yang main PES 2021 ah.